Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mantan pacar saya yang berbobot 800 jin. Setelah saya menolak biayanya sebesar 1 sen untuk berpisah. Sistem tidak bisa menahan. Langsung saja mengaktifkannya pada saya. Kemampuan mendapatkan 1 sen per detik. Dan setiap kali mengeluarkan uang. Kemampuan ini akan menjadi lebih kuat. Kemudian saya langsung menghapus mantan pacar, memecat bosnya, lalu mengambil kalkulator untuk menghitung. 1 sen per detik setara dengan 6 yuan per menit. Sehari bisa memperoleh 86.400 yuan, dalam 1 tahun mencapai 800 miliar. Secara percobaan membeli sistem, dan langsung mengupgrade menjadi mode per detik. Menghasilkan 5 sen. Selain itu saya juga menambahkan kredit sebesar 3 miliar ke platform video saya. Katanya agar saya dapat merasakan kesenangan menjadi orang kaya lebih dulu. Kemudian saya masuk akun pribadi saya. Menemukan wanita muda yang pernah membantu pertumbuhan saya sedang bermain PK. Dan akan segera kalah. Saya langsung mengirim sebuah pesan ke penyiar live. Apakah kamu akan menyanyikan mimpi-mimpi berani yang kau miliki? Penyiar wanita Lin Xiaoning juga memperhatikan pada saat itu. Baris komentar ini tentu akan bernyanyi. Tuan ini ingin memesan lagu, kan? Memesan lagu dengan botol darah besar harus dibayar dulu untuk mendengarnya. Aku ingin dulu dengar apakah penyanyiannya bagus atau tidak. Kemudian akan membayar. Lin Xiaoning terasa sedikit tak berdaya. Ini lagi satu pengunjung baru, ya? Tidak mengerti aturan platform streaming. Tapi tidak apa-apa juga. Sambil menghasilkan sendiri sambil bersantai. Tidak membeli hadiah. Dan juga menyiarkan satu lagu terbaik serta mengirimkan mimpi-mimpimu yang berani kepada sang kakak ini setelah selesai bernyanyi. Lin Xiaoning sangat puas. Dia merasa penampilannya cukup baik. Meskipun tidak bisa mengikuti aslinya. Tapi tetap setara dengan skor 90. Dia tersenyum dan mulai bertanya bagaimana. Lagu ini belum selesai dinyanyikan. Lin Xiaoning tiba-tiba membuka mulutnya lebar dan matanya memperbesar menjadi bulat. Seolah telah melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Hanya terlihat di layar sebelah Lin Xiaoning. Sebuah cahaya bersinar mempesona muncul begitu saja. Cahayanya terlalu terang. Sedikit menyilaukan. Itu adalah sebuah kotak emas yang berputar. Perlahan naik. Para pengunjung yang sering menonton siaran langsung pasti tahu platform apa ini. Hadiah paling mahal. Peta harta karun. Setiap satu bernilai 5.000 yuan renminbi. Walaupun hadiah ini sering terlihat pada para pembawa acara utama. Bukan hal yang sangat aneh. Namun sekarang dua siaran kecil tingkat 18 sedang bersaing PKA. Terutama yang Lin Xiaoning. Satu yang baru saja tidak cukup hadir di daftar penayang kecil terbaru. Apa alasan 10 orang bisa menerima hadiah seberat ini? Wah! Siapa sangkalan yang mengirim peta harta karun ini? Tidak salah lihat, kan? Apakah orang tua sekarang beraksi begitu mewah? Saat ini, otak Lin Xiaoning kosong total. Dengan polos dia menatap layar. Teks subtitle penuh layar sedang bergulir. Dia sudah tidak bisa melihat lagi. Sementara itu, manajer asosiasi Glory, Huan Huajie, juga tiba di ruang siaran langsung Lin Xiaoning saat ini. Sungguh, seorang pengisi acara baru di bawah naungannya justru menerima hadiah peta harta karun. Bagaimana dia bisa tidak datang melihat apa yang terjadi? Apa situasinya? Xiaoning. Siapa itu? Bapak besar mengirimkan peta harta karun untukmu. Huan Huajie mengetik dan bertanya. Setelah melihat, Huan Huajie sudah datang. Lin Xiaoning seolah menemukan bintang utama. Dengan cepat menjawab. Ini seorang bapak besar bernama Meng yang dikenal sebagai pergi berpetualang. Mengirimkan. Baru saja bapak ini memilih sebuah lagu. Setelah saya selesai bernyanyi, dia mengirimkan bunga wenyan. Bunda bunga sekaligus melihat. Yo Bang Bang tiba-tiba terkejut, tampaknya ini adalah mimpi petualangannya. Namun yang lebih mengejutkannya adalah, sang kakak ternyata masih menggunakan akun pemula. Tidak memiliki pangkat apapun. Dia segera mengetik dan berkata, ada kakak Meng, sang petualang? Kakak. Bisa tidak mengucapkan satu kata? Ngomong-ngomong,
Saya bantu mengaktifkan moderator ruangan dan juga kartu. Dengan begitu, ucapan Anda akan lebih mencolok. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun di industri streaming, dia jelas orang kaya yang dapat dengan mudah mengirim hadiah 5.000 yuan. Artinya, dia benar-benar tidak memperhatikan sejumlah ribuan yuan. Orang semacam ini kemungkinan besar adalah ninja, kaya yang tersembunyi dalam akun pemula. Hari ini bertemu dengan Lin Xiaoning. Mungkin ia menemukan kesempatan, lalu segera bertindak. Kemudian saya mengirimkan sebuah pesan di chat live. Sebut saja saya. Selain itu, ini biaya pemutaran. Nyanyinya sangat enak didengar. Saya suka baris ini. Saat huruf keluar, terlihat bodoh. Seluruh orang di ruang streaming, ketika memesan satu lagu, harus memberi hadiah berupa chop senilai 5.000 yuan. Apa saja syaratnya di sini? Melihat situasinya, ibu segera berbicara, mengatakan, sebenarnya, Anda dapat membuka satu pangkat. Kemudian dengan memperpanjang pangkat tersebut, Anda akan mendapatkan diskon tertentu. Lebih hemat dibandingkan langsung memberi hadiah. Ibu merasa saya seharusnya seorang pengunjung baru. Tidak tahu cara bermain. Jadi dia memberikan panduan singkat kepada saya. Sementara itu, sesaat setelah kata-katanya berakhir, mereka melihat ikon muncul di layar. Ini efek khusus saat membuka pangkat. Namun ini adalah efek ketika membuka pangkat ksatria. Gelar tingkat paling bawah. Gelarnya ini benar-benar tidak sesuai dengan tampilan Dreambro, ya? Ibu Hua-Hua terkejut. Dia pikir dia salah melihat. Menggosok mata lalu menatap lagi. Hasilnya ternyata ia tidak salah lihat. Dia sebenarnya seorang ksatria. Karena sebuah peta harta karun tadi saja. Di ruang siaran langsung Lin Xiaoning juga datang banyak pengunjung yang ingin melihat kehebohan. Penuh-penuhnya ada 1 hingga 2.000 orang. Saat baru saja saya lihat bahwa peta harta karun saya adalah biaya untuk memesan lagu. Semua masih terkejut. Saya memang tampil mewah. Sekarang melihat ksatria ini membuka efek khusus. Beberapa orang tidak dapat menahan diri. Hehe. Bukan peta harta karun saja. Hanya sekadar mengulang-ulang untuk membuka seorang ksatria. Itulah Dreambro yang benar-benar menarik. Akun gratis memberi peta harta karun. Membuka gelar. Hanya membuka gelar pedang saja, ada satu keyakinannya. Haha pergi-pergi. Sepertinya tidak ada drama. Lihatnya sudah cukup. Jadi ini biaya konsumsi impulsif. Sekarang dihitung-hitung, menyesal? Apakah acara ini akan mengembalikan uangnya? Haha, keluarga banyak atau sedikit merasa saya membuka gelar ini agak egois. Pedang di sini hanya membutuhkan 50 yuan. Pengunjung yang riuh dalam ruang siaran langsung mulai pergi. Popularitas juga menurun cepat. Dari lebih 2.000 turun menjadi lebih 1.000. Kemudian hanya beberapa ratus yang ada Lin Xiaoning. Tidak merasakan apa-apa tentang popularitas gelar ini. Saat saya baru saja membuka pedang, dia dengan senangnya berkata, "Terima kasih Bro Dream atas P yang dibuka. Ini masih gelar pertama saya buka di ruang siaran langsung." Tidak. Saya ingin mengambil tangkapan layar dan menyimpannya. Letakkan di layar publik saya. Sambil berkata itu, dia mengambil tangkapan layarnya. Dan menempatkan screenshot tersebut di sudut kiri bawah ruang streaming. Hua-Hua Sister menggelengkan kepala. Dia juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat itu, pertarungan PK pertamanya di guild Lin Xiaoning berakhir begitu saja. Terima kasih Xiao Lu sudah langsung menyerah. Terima kasih Menggo membantu saya memenangkan PK ini. Sungguh tidak terduga. Matanya Lin Xiaoning bahkan melengkung karena tertawa. Seolah-olah ia sendiri menjadi hostnya. Oke. Saat saya bermain PK resmi kali ini, saya berhasil menang. Tentu saja layak untuk senang. Saya pergi ke ruang streaming lain bersama Xiaoning, kamu bersamanya berbincang dengan Menggo sebentar. Setelah Menggo selesai mengatakan kalimat itu, Hua-Hua Sister bersiap keluar dari ruangan streaming. Tapi tepat pada saat itu, saya kembali mengirimkan sebuah banner bunga di layar. Hanya menyapu mata sebentar. Segera berhenti. Kamu tahu apa maksudnya? Apa itu?
Maksudnya apa? Tampak bingung. Dia tidak tahu. Tapi tahu. Jadi, saat melihat komentar ini, segera berhenti. Detak jantungnya tiba-tiba meningkat. Apakah Dream akan membuat satu? Pada saat itu, pada layar ruang streaming muncul kembali efek untuk membuka gelar bangsawan. Sebuah lencana berbentuk perisai hijau muncul. Sambil mengiringi mimpi petualangan ksatria. Membuka status ksatria. Ksatria adalah gelar satu tingkat di atas pedang. Biaya pendaftaran sebesar 300 yuan, dan setiap perpanjangan memerlukan 50 yuan. Brother Meng, kau baru saja membuka pedang, kan? Kenapa sudah naik menjadi ksatria lagi? Sangat boros. Lin Xiaoning memandang dengan mata terbuka lebar dan berkata terkejut. Ibu Huahua ingin segera maju dan menutupi mulutnya. Meningkat dari pedang ke ksatria memang pemborosan. Karena gelar tersebut menutupi uang yang sebelumnya digunakan untuk membuka pedang. Jadi itu sama saja dengan membuang-buang. Tapi Bro Meng, ini memang ritme untuk set Raja Perisai. Mengapa peduli pada sekadar 10 yuan itu? Kamu hanya lihat saja, sudah cukup. Inilah set Raja Empire. Aku menulis satu baris balon di layar. Di ruang siaran langsung Lin Xiaoning. Di layar publik muncul kembali sebuah lencana dinamis biru bernama Dream untuk petualangan. Untuk membuka gelar Tuan Penguasa diperlukan 1000 yuan, perpanjangan biaya. Satu kali, 200 yuan cahaya biru baru saja memudar. Sebuah sinar merah. Lencana Duk yang ditingkatkan menyalakan mimpi petualangan. Aktifkan Dukes. Aktifkan Dukes. Perlu 5,000 yuan untuk perpanjangan. Satu kali, 1,200 yuan semakin tinggi seiring pangkat yang naik. Efek khusus saat diaktifkan juga semakin keren. Lencana pangkat berbentuk perisai juga semakin besar. Sementara itu, saat mengaktifkan Dukes, sudah akan ada pemberitahuan di ruang siaran langsung seluruh platform. Hanya pesan yang tidak terlalu mencolok. Sudah ada sejumlah besar pengunjung yang mengikuti pesan aktivasi Dukes ini. Masuk ke ruang siaran langsung Lin Xiaoning. Ruang siaran langsung populernya naik kembali dari puluhan menjadi lebih dari 200 orang Lin Xiaoning. Sekali ini sudah agak jelas dimengerti. Apa itu? Dia sedikit bingung dan kebingungan. Tidak tahu harus berkata apa. Lakukan apa saja kejutan. Datang terlalu tiba-tiba. Membuat dia tidak siap. Di ruang siar langsung 50 Ning. Duk bercahaya merah membuka efek khusus pipa besi, sedangkan Raja Ungu membuka efek khusus, biaya pembukaan Raja sebesar 10.000 yuan. Perpanjangan? Setiap kali 3.000 yuan. Pada saat itu, sudah banyak siar langsung yang diberi pemberitahuan pembukaan Raja. Menarik banyak orang untuk mengomentari ruang siaran langsung Lin Xiaoning. Di kamar dia juga diserbu banyak pengunjung yang ingin menyaksikan. Semua orang menahan napas. Membuka mata lebar. Menunggu efek khusus jabatan terakhir menyala. Di sistem jabatan platform Google, jabatan tertinggi bernama Empire. Memerlukan pembukaan 150.000 yuan. Perpanjangan penuh sekali memerlukan 30.000 yuan untuk membuka. Empire tidak main-main. Hanya dengan biaya pembukaan itu saja bisa membeli mobil biasa. Selain itu bagi mereka yang menyalakan Emperor, biaya pendaftaran sebesar 150.000 hanyalah permulaan, sisa pengeluaran akan jauh lebih besar. Berdasarkan standar konsumsi minimum, setiap bulan Anda perlu memperbarui sekali dan akan dikenakan biaya 30.000. Jadi setahun menjadi 360.000. Emperor ini memang dibuka dengan biaya 150.000. Biasanya tidak ada yang menolak memperpanjang. Biarkan saja ia kedaluarsa. Jadi secara dasar setiap pengunjung yang membuka Emperor, selama periode berikutnya akan melakukan konsumsi berlebihan. Beberapa ratus ribu, menjadi jutaan pun sudah biasa. Bisa dikatakan, setiap pembukaan Emperor menandakan bahwa platform menambah satu lagi miliuner besar. Atau bahkan seorang raja kaya bernama. Jari-jari tangan yang tegang pun berkeringat. Selama saja membuka Emperor Set. Itulah menyelesaikan legendary Emperor Doll. Selain itu,
Ini dibuka di stasiun siaran milik sendiri. Menjelaskan bahwa Meng Ge cukup mendukung Lin Xiaoning. Sejak saat itu, Lin Xiaoning akan menjadi seorang siaran perempuan yang didukung oleh di bawah perhatian semua orang. Memang tidak mengecewakan semua orang. Cahaya oranye bersinar, bendera yang penuh keagungan muncul di layar publik Lin Xiaoning. Membuka di ruang siarannya Lin Xiaoming. Semua ruang siaran menampilkan pesan seperti ini. Untuk menonjolkan kemuliaan. Warnanya semua emas. Bagi platform, setiap membuka satu adalah peristiwa besar. Karena ini berarti seorang saudara baru muncul. Setelah setiap dibuka, jumlah konsumsi berjumlah jutaan. Ini juga berarti satu atau lebih penyiar akan kenyang. Jadi setelah melihat pesan seperti ini, pada dasarnya semua penyiar yang sedang siar memiliki pemotongan layar yang tajam di dalam pikiran mereka. Datang sini. Mari lihat situasinya. Sudah dibuka. Dia benar-benar membukanya. TZ-TZ orang kaya memang tidak menganggap uang sebagai uang. Saat ini, di dalam ruang siaran langsung, pengelola serikat kerja sudah mengirim semua screenshot pembukaan, mulai dari hingga, kepada. Baru saja sibuk terkejut. Semua lupa tentang urusan screenshot. Untungnya menaruh perhatian. Menugaskan pengelola serikat mengambil screenshot. Semua screenshot pendaftaran gelar tersusun satu baris. Diletakkan di bawah layar publik, tidak perlu penjelasan. Semua orang yang baru saja masuk ke ruang siaran langsungnya. Satu pandang dapat melihat apa yang terjadi di sini. Banyak streamer yang baru saja beralih layar terkejut. Inilah. Waduh, apa kondisi ini? Si streamer kecil ini sangat beruntung. Ternyata membuka untuknya. Ini ritme yang siap terbang. Salah satu si penyiar mengucap begitu saja. Pulau sudah dibuka oleh Kaisar Besar. Saya berada di ruang bicara. Itu akan sangat mencolok. Fontnya tebal dan besar. Masih berwarna merah. Bukankah kamu masih punya pertempuran guild? Lanjut saja. Mengapa diam-diam? Lin Xiaoning pada dasarnya tidak tahu apa yang harus dikatakan. Saat itu melihat bawahan saya. Seorang yang cerdas segera sadar kembali. Dia terus melambaikan tangan. Dengan panik berkata, "Terima kasih, Kak Meng. Hari ini kamu sudah menghabiskan terlalu banyak uang. Saya tidak akan ikut pertempuran guild. Lagi pula semua itu akan kalah." Apakah Huan-Huan mendengar kata-katanya? Aku sungguh ingin langsung menembus ruang live streamnya. Aku akan menghujatnya dengan sangat keras. Mengajarinya apa arti kesempatan. Sangat jarang dan berharga. Orang itu baru saja membuka akun Emperor. Sudah saatnya memulai konsumsi secara agresif. Yang kurang hanyalah sebuah panggung. Perang guild ini bukanlah sekadar menghancurkan semua pihak. Apakah ini panggung terbaik bagi dia untuk menampilkan kekuatan? Bagaimana kau bisa berhenti melawan? Anak bodoh ini mendengar itu. Aku juga tidak punya pilihan. Malam ini memang akan kami lakukan pembelian besar. Untuk mewujudkan impian petualangan. Nama ini berdentang di seluruh platform Tiger, hadir dengan penampilan yang memukau. Dan menjadi pilihan utama untuk mendukung si penyiar. Tentu saja itu Lin Xiaoning, airnya tidak mengalir ke ladang orang lain. Lin Xiaoning memang pernah membantu diri sendiri secara emosional maupun rasional. Seharusnya dia juga memberinya hadiah. Sayangnya gadis ini terlalu pemalu. Hanya begitu sedikit hadiah. Sudah menakutkannya. Jika diganti dengan si penyiar senior. Pada saat itu, ia belum membuka mulut lebar. Menunggu untuk dimakan. Mau apa lagi? Namun Lin Xiaoning seperti ini memang sesuai dengan keinginan saya, Shen Hao. Sederhana dan baik. Selalu memikirkan orang lain. Jadi Shen Hao langsung mengetik satu kalimat. Ada saya. Bagaimana kau bisa kalah? Semua penyiar dan pengunjung yang mengawasi siaran langsung Lin Xiaoning. Semua terhenti oleh kata-katanya. Itu terlalu dominan, ya? Ada saya. Bagaimana kau bisa kalah hanya dengan beberapa kata saja? Kekuatan yang terkandung di dalamnya langsung melanda.
Tidak cukup percaya diri. Siapa yang berani mengatakannya? Bagaimana di platform live stream bisa mendukung kepercayaan diri ini? Tampaknya hanya ada satu kondisi, yaitu dompet yang cukup tebal. Membuatnya percaya diri. Dapat mengalahkan setiap lawannya, Shen Hao. Berani mengatakan begitu. Memang ia memiliki keyakinan dengan 300 juta rupiah tunai untuk dipakai sembarangan. Dan uang ini tidak dimiliki olehnya sendiri. Benar-benar tidak merasa kasihan. Mungkin di platform Tiger. Ada beberapa, Big Boss, yang kekayaannya jauh melampaui 3 miliar. Namun Shen Hao percaya. Bahkan jika memiliki kekayaan puluhan miliar. Atau bahkan super kaya dengan ratusan miliar. Belum juga tidak mau mengambil 300 juta rupiah tunai. Hanya untuk memperebutkan di platform live stream. Karena tinggi atau rendahnya tidak menunjukkan berapa banyak tunai yang disimpan. Banyak orang kaya yang dikatakan memiliki kekayaan ratusan miliar. Mungkin masih berhutang besar kepada bank. Atau mungkin sedang mengalami masalah. Di mana perusahaan dapat meminjam gaji bulan depan? Sungguh memiliki 300 juta uang tunai. Dan bisa menghabiskannya dengan bebas di platform streaming. Saya rasa tidak ada yang lain selain dia. Inilah apa yang dia katakan. Ada saya di sini. Mengapa Anda punya kepercayaan diri untuk kalah? Ya. Inilah super kaya, ya? Suka? Suka. Tamu, mengapa Anda kalah? Saya merasa platform akan berantakan. Ini memang satu lagi saudara super kaya, ya? Ada orang yang ingin menantang posisinya. Haha. Dalam ruang siar langsung Lin Xiaoning. Komentar penonton mulai bergulir. Penyimak yang sekadar menonton tidak menganggapnya penting. Terutama di platform siaran langsung. Banyak penonton hanya ingin menikmati keriuhan. Yang mereka sukai sebenarnya bukan bernyanyi atau menari. Tapi lebih suka melihat orang kaya berbelanja. Jika benar-benar ingin mendengarkan sesuatu. Di aplikasi seperti NetEase Cloud Music yang khusus untuk musik profesional. Bukan hanya diputar oleh host siaran. Jadi semua orang menonton live stream hanya untuk menikmati keriuhan. Atau melakukan sedikit interaksi dengan host. Semua orang hanyalah biasa saja. Gaji bulanan mereka. Mungkin cukup untuk bertahan hidup sehari-hari. Tidak mungkin memberi hadiah besar kepada penyiar. Apa yang mereka kurang? Semakin Anda menginginkan. Di depan platform siaran langsung, beberapa yang disebut sibling kaya. Yang dapat membelanjakan puluhan ribu hingga jutaan. Sungguh membuat penonton mengirim hadiah dan membawa diri mereka ke dalam momen ketika rich guy sedang berbelanja. Membayangkan dirinya sedang memberikan hadiah kepada penyiar wanita yang memikat. Dan penyiar wanita tersebut dengan suara manis mengucapkan namanya juga. Setelah kata-kata ini diketik oleh orang lain tidak mengatakan, namun sudah merasakan kulit kepala bersenang-senang. Seluruh tubuh bergetar. Guildnya akhirnya mendapat satu Buddha besar, ya. Harus bangkit. Ketika penyiar memiliki seorang megah kaya raya. Apa dampaknya terhadap penyiar dan guild? Sangat paham. Itu berarti akan menjadi generasi baru film Super D. Dan penyiar lain dari juga akan didorong oleh satu orang. Sehingga semua menjadi sukses. Semua sudah baik. Saat itu berbisik pada dirinya sendiri. Ruang siaran kepala Ralo pun bergetar. Sang penggemarnya yang puluhan juga mengucapkan selamat padanya. Saya pergi, berbicara terlalu dominan. Tuzi, kamu berhasil melewatinya, ya? Sudah siap lepas landas. Memang. Kemarin aku memang datang khusus ke ruang siaran langsung Tuzi. Itu jelas, kan? Kita akan mendukungmu di masa depan. Hati Tuzi berdebar kecil. Sedangkan Tian Dekini tampak wajahnya merah. Sudut bibir bergetar. Kepala botak yang mengkilap seolah-olah lebih bersinar. Dia membuka mulutnya dan menampilkan gigi putih besar. Mengatakan, lihat belum? Inilah sang kakak sejati. Itu memang orang yang benar-benar memiliki kakak, berbeda dari para kaya raya. Bicara dengan kualitas. Setiap kalimatnya tetap begitu klasik. Sudut bibir.
menyatakan. Saudara ini, dengan semangat, menampar meja sambil berteriak. Aku tak terbantahkan. Tetapi saya adalah Dream Brother. Aku tidak tahu kenapa aku kalah. Kalimat ini ditujukan kepada siapa? Mungkin saja ada yang dia ketahui. Lin Xiaoning terus melanjutkan pertempuran guildnya dengan aksi yang kuat. Menangkap PK lawan kedua. Saat ini dia belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa tiba-tiba ada saudara kaya besar yang memutuskan untuk memilihku? Kenapa begitu? Mengenai penampilan, Lin Xiaoning menganggap dirinya tidak termasuk puncak di platform Google. Ada banyak penyiar perempuan yang lebih cantik darinya. Namun di guild terhormat, Xiaoi tetap lebih seksi daripada dia. Tubuhnya menonjol depan dan belakang. Membuat Lin Xiaoning merasa iri. Mengenai menyanyi, walaupun suaranya bagus, tetapi dia tidak dapat dibandingkan dengan musisi profesional berpendidikan asli yang tersembunyi di platform Google. Banyak penyanyi profesional hanya pernah ikut acara The Voice. Dan juga masuk ke 8 besar nasional, si penyiar kecil ini. Apa sebenarnya yang menarik perhatian Bro Mimpi pada dirimu? Kamu harus terus memperbaiki diri jika belum berubah. Lawannya kedua Lin Xiaoning adalah seorang penyiar dari guild kecil. Juga termasuk tipe yang tak terkenal. Namun dalam beberapa minggu di tempat VIP, berusaha mengumpulkan sekitar 50 peringkat. Penyiar kecil ini jelas juga mengetahui apa yang terjadi baru-baru ini di ruang siaran Lin Xiaoning. Sehingga begitu terhubung, ia langsung menampilkan senyum ramah untuk mendekat. Saudari Xiaoning. Halo. Selamat datang Bro Mimpi. Saya Xiaomen dari Guild Jiayin. Aku dengar Bro Mimpi suka mendengarkan mimpi-mimpi yang cukup beresiko. Lagu ini, saya menyanyinya dengan baik juga. Bagaimana kalau saya nyanyikan lagi untuk Bro Mimpi? Ini sedang mencari perhatian Bro Mimpi. Lin Xiaoning tidak langsung merespons. Namun saudara Huahua tetap berpengalaman. Dia langsung memerintahkan. Tutup mikrofon dan mulai duel. Kenapa dia mengatakan begitu banyak kepadanya? Jadi, dalam ruang siaran langsung Lin Xiaoning tidak ada lagi suara host di seberang. Tentu Shen Hao tidak akan mendengar apapun lagu yang dinyanyikan host di seberang. PK, pada mulanya dua peta harta karun menutup wajah. Langsung mengubah sisi di seberang menjadi 1 cm. Sejak Shen Hao menggunakan akun Yong Mu Demeng ini untuk membuka di Huangzhou, popularitas di ruang siaran langsung Lin Xiaoning terus meningkat. Karena ada seorang pengusaha kaya yang menguasai tempat ini. Dan dia adalah pengusaha kaya baru muncul. Bukan hanya para wisatawan yang penasaran padanya. Juga banyak host atau pengelola guild menunggu di ruang siaran langsung Lin Xiaoning. Mengamati setiap kata dan perbuatannya. Untungnya Shen Hao menonton siaran langsung cukup lama. Dia mengerti seluk-beluk di dalamnya. Saat akun ini baru terdaftar, ia sudah mengatur backend menjadi. Hanya orang yang dia ikuti saja dapat mengirim pesan pribadi kepadanya. Jika tidak, kotak surat belakangnya akan dipecahkan oleh berbagai pesan pribadi yang menyesatkan DG. Membujuknya, menipu dia. Mekang dia dan sebagainya. Semua pesan pribadi yang aneh-aneh. Bisa dikatakan di platform streaming. Jika seorang pria kaya raya bisa bermain, fandom dan pengaruhnya pasti tidak kalah dengan siapapun di antara para penyiar besar. Bapak Mimpi. Hari ini rangkaian penampilannya sudah menarik banyak penggemar. Jumlah pengikutnya sudah melampaui 1000. Dan masih terus naik. Sementara Xiaomen bersaing dengan Lin Xiaoning. Tentu saja ia juga tahu bahwa ia ditutup mikrofon oleh lawan. Itu memang normal. Jika menjadi Lin Xiaoning, mungkin akan tampil lebih luar biasa. Jadi dia tidak mengeluh tentang Lin Xiaoning. Dengan tenang menunggu akhir pertandingan. Mengenai kemenangan atau kekalahan, dia benar-benar tidak memikirkannya sama sekali. Dan juga tidak berguna. Jumlah top 50 Wang Zhongguobao belum mencapai 10.000 yuan. Apa yang akan kamu pakai untuk bertemu dengan Teng Meng? Meng baru saja diluncurkan, dan langkahnya sebagai kaisar adalah peta harta karun. Orang harus memiliki kesadaran diri. Sebenarnya tidak tahu apakah setelah PK selesai dia dapat memperoleh biaya medis. Saya masih cukup menantikan Xiaomen. Namun khawatir Meng hanya bermain dengan Tiger dan tidak mengerti peraturan ini. Saya harus menegurnya nanti.
Xiaomen berpikir diam-diam bahwa setelah PK selesai, Lin Xiaoning juga membuka aliran di sisi lawan. Sekarang Xiaomen ketika bicara juga dapat didengar di siaran langsungnya dengan suara YNG. Terasa sangat sakit ketika dipukul oleh Mengge. Xiaomen memanfaatkan kesempatan. Ini satu rasa sakit. Wajah yang tak terhingga kesakitan. Shen Hao tersenyum sedikit. Pikiran para siaran langsung ini. Dia telah menonton siaran selama beberapa tahun. Bagaimana mungkin tidak mengerti? Dia langsung beralih ke stasiun Xiaomen. Xiaomen bermain peran sambil menunggu dengan penuh harapan. Kemudian melihat naga merah bersayap besar yang terus mengagak-agok di layar publik muncul. Itulah efek ketika Kaisar masuk ke ruang siaran langsung. Sementara itu, seiring dengan pemberitahuan, mimpi petualangan Kaisar masuk ke ruang siaran langsung. Ekspresi kesakitan di wajah Xiaoman segera menghilang. Dan digantikan oleh senyuman yang bersinar. Wow! Selamat datang, suara Dream Brother belum pudar. Di layar publik ruang siarannya, sebuah kotak emas berputar. Perlahan-lahan naik. Ketika kotak emas naik ke tengah layar. Di tengah, kantong waktu pusat. Membuka banyak koin yang berserakan keluar. Kemudian muncul peta harta karun. Ini benar-benar tak terduga bagi Xiaoman. Secara umum, jika hubungan antara dua pihak PK cukup baik dalam duel ini, pihak yang menang biasanya akan memberikan hadiah kepada pihak kalah sebagai biaya obat-obatan. Namun biasanya berarti satu contoh buku sihir seharga 100 yuan. Tembak dengan uang kertas 300 yuan cukup menembak mati, setara senjata roket seharga 1000 yuan. Gunakan peta harta karun seharga 5000 yuan sebagai biaya pengobatan. Di Tiger Brother ada contoh sebelumnya. Mungkin saja. Namun Xiaoman belum pernah melihatnya. Awalnya berpikir kartu Dream Dove cukup besar untuk dimainkan. Lebih mewah. Mungkin ia akan mengirimkan roket kepada dirinya sendiri. Tidak sangka sekali. Ternyata itu peta harta karun. Xiaoman juga cukup cepat merespons. Saat peta harta karun muncul, dia berteriak penuh kebahagiaan. Astaga! Terima kasih atas peta harta karun Dream Dove. Ya ampun. Ini masih pertama kalinya saya menerima peta harta karun. Kata ini benar tidak berlebihan. Jumlah semua siaran langsung di platform Google mencapai jutaan. Meskipun sebagian besar bersifat sekadar hiburan. Menayangkan sebentar saja, tidak akan ditayangkan lagi. Siapa yang benar-benar bertahan mungkin hanya 2 atau 300 ribu. Namun di antara mereka, yang pernah menerima hadiah peta harta karun memang tidak banyak. Industri streaming benar-benar sangat terpolarisasi. Para pembawa utama mendapatkan segalanya, piring penuh dan mangkuk penuh. Tubuh mereka berisi dan gemuk. Sementara sebagian besar streamer kecil yang menyiarkan beberapa jam per hari. Penghasilannya mungkin tidak cukup untuk membayar tagihan listrik. Bagian ini juga dikenal sebagai, meskipun sedikit lebih baik. Selain bisa menutupi tagihan listrik, mungkin bahkan menghasilkan uang untuk biaya internet. Dia memang belum pernah menerima peta harta karun sebelumnya. Yang terbesar hanyalah satu roket saja. Hari ini memutar permainan PK dan membayar biaya medis. Ternyata mendapatkan satu peta harta karun. Bagaimana ia dapat tidak terkejut? Jika memungkinkan, dia berharap bisa dipukul sekali lagi oleh. Jika harus ditambahkan batas waktu, dia berharap menjadi 10.000 kali. Seiring dengan pemberitahuan seluruh platform peta harta karun. Di ruang siaran langsung juga masuk banyak pengunjung yang ingin melihat kehebohan. Wah! Tindakan itu langsung menghasilkan peta harta karun. Juga terlalu menelan si penyiar kecil ini. Sangat beruntung. Tepat saja bermain PK dengan penyiar yang didukung oleh. Hanya biaya pengobatan saja sudah menjadi peta harta karun. Siapa yang bisa kita beri alasan di sini? Layar mengalirkan komentar langsung. Mengenai kekuatan, semua orang juga mendapatkan pemahaman baru. Pertarungan guild berikutnya. Setiap penyiar yang bertemu mulai mencoba menyenangkannya dengan berbagai cara. Karena kabarnya menyebar bahwa bermain PK dengan. Jika kalah, biaya pengobatan bisa dijadikan peta harta karun. Di depannya berada di posisi,
Jadi menang tidak mungkin. Tidak mungkin menang di hidup ini. Kalah, masih ada peta harta karun yang bisa dimanfaatkan. Jadi setiap kali bertemu dengan si pemutar streaming Lin Xiaoning, mereka selalu tersenyum lebar. Tidak mengetahui. Mereka bahkan mengira mereka menang. Tentu saja Shen Hao tidak ragu untuk berbagi. PK dimulai dengan 2 peta harta karun. Hanya memberikan kepada Lin Xiaoning. Setelah PK selesai, dia melompat ke ruang siaran langsung di sisi lain dan mengambil 1 peta harta karun sebagai biaya pengobatan. Proses seperti ini berulang beberapa kali. Berlangsung sampai akhirnya. Di babak final, mereka bertemu Xiao Yi dari guild yang sama dan kejadian malam ini terjadi. Xiao Yi dari guild tersebut tentu juga tahu betapa rumit perasaannya. Sebelum malam hari ini, dia memang penuh kehormatan. Pendapat guild adalah objek yang disembah dan diidamkan oleh para pemutar streaming kecil di guild. Setiap kali rapat, dia selalu duduk di C. Menikmati perhatian semua orang. Namun kejadian malam ini akan segera mengubah semuanya. Pembawa siaran baru yang baru saja datang tidak tahu bagaimana nasib buruknya. Ternyata dipilih oleh seorang pengusaha kaya baru, Meng Ge. Juga benar-benar mahir bermain. Kemudian langsung memutar lagu, Treasure Map. Selanjutnya adalah 1 set raja. Dapat dikatakan menarik semua perhatian di seluruh platform. Malam ini, seluruh platform Huge. Setiap ruang siaran langsung membahas set raja. Semua membicarakan Xiao Xiaoning sebagai pembawa siaran baru yang beruntung. Bisa dikatakan, baik maupun semua. Sudah terkenal, anggota guild lain senang. Hanya yang sangat gembira. Karena posisi kakak perempuannya, terancam secara serius oleh. Terutama ketika dia melihat lawan akhir turnamen guild, Xiao Xiaoning. Hal ini membuatnya merasa krisis dan semakin tertekan. Hati tidak begitu. Ia harus berjuang. Apakah harus memiliki posisi yang begitu mudah? Mau posisi dewi generasi demi generasi. Lalu, dulu menaklukkan saya saja. Kamu memang sudah bilang padaku. Baru-baru ini telah menghasilkan uang di pasar saham. Apakah mau memberi makan Yi? Sangat lapar. Xiao Yi menatap kamera sambil mengocok posisi. Karena dia, kakak dan adik, juga sedang berada di ruang siarannya. HMPH. Baru saja membantu kamu bermain beberapa kali PK, semuanya demi 30.000 untukmu. Bukankah kamu belum kenyang? Terlihat hari ini semangat. Dia juga bercanda. Karena sudah membantu Yi dalam pertempuran serikat kerja. Maka bantu sampai akhir saja. Hanya tinggal 1 pertarungan terakhir. Leo membantu mereka menang, kan? Xiao Yi melanjutkan berbicara. Menghela napas sebentar. Peristiwa yang terjadi malam ini, dia sedikit-sedikit juga mengerti beberapa hal. Semua pengunjung sedang menyebarkan promosi akhir kompetisi. Lawannya adalah siar yang didukung oleh, kan? Ada sedikit kesulitan. Dia mengetik. Mendengar kata, Xiao Yi justru merasa senang di dalam hati. Karena tidak langsung menolak. Bahkan hanya mengatakan ada sedikit kesulitan. Bukan terlalu sulit. Tak bisa mengalahkan seperti itu. Itu berarti bahwa tidak takut pada kaisar baru tersebut. Tampaknya dia benar-benar mendapatkan banyak keuntungan dari pasar saham. Saya masih belum tahu kekuatanmu? Kamu memang tidak ingin membuka kaisar. Jika begitu, sudah seharusnya dibuka. Meskipun adalah kaisar. Namun lihatlah, ia juga tidak memposting terlalu banyak. Di papan peringkat Xiao Xiaoning, dia masih belum mencapai 100.000. Meski kartu yang dimainkan cukup besar. Bagi yang tidak tahu, mereka malah berpikir dia telah mengumpulkan jutaan. Xiao Yi menggoda. Nada bicaraannya membawa sedikit rasa meremehkan terhadap Dream Brother. Sebenarnya, setelah Dream Brother memainkan set raja, dia membantu Lin Xiaoning mengerahkan beberapa pertarungan guild. Karena beberapa lawan tidak sedikit. Jadi setiap pertempuran PK ditambah biaya medis. Namun peta harta karun ini menandai akhir pertarungan. Kini posisi 1 di papan peringkat Lin Xiaoning hanyalah mimpi petualangan.
Nilainya adalah 65.000, yaitu 65.000 yuan. Sebenarnya tidak terlalu banyak, Lei. Bapak Lei masih memiliki lebih dari 40.000 yuan di papan peringkat Xiao Yi. Jaraknya tidak terlalu besar. Setelah beberapa saat, Bapak Lei akhirnya mengetik balasan. Saya akan mencobanya saja. Saya akan berusaha membuat kompetisi kali ini sebaik mungkin. Terima kasih banyak, Bapak Lei. Aku sayang kamu. Xiao Yi dengan sukacita mengajarkannya untuk memahami Lei Lei Ge. Karena dia bilang coba saja. Maka itu harus diperlakukan serius. Dan bahkan ketika menghadapi seorang kaisar, dia masih memiliki keyakinan untuk mencobanya. Ayo. Kali ini Lei Lei Ge memang menghasilkan banyak uang di pasar saham. Walaupun gelar Lei Lei saat ini hanyalah raja. Namun kemampuan belanjaannya masih cukup baik. Xiao Yi sudah mengajaknya beberapa kali. Meskipun dia meminta supaya membuka akun Kaisar Lei Lei, dia tidak setuju. Dia bilang tidak mau terlalu mencolok. Pertandingan final guild telah dimulai. Xiao Yi secara sukarela menghubungkan dengan Lin Xiaoning. Dia tersenyum dan berkata kepada Lin Xiaoning. Selamat ya. Lin Xiaoning, nanti ketika Dream Brother mengikuti jejakmu, kamu akan bisa berjalan melintang. Tidak ada lagi. Dream Brother memang sangat peduli padaku. Aku tidak tahu bagaimana cara mengucapkan terima kasih kepadanya. Lin Xiaoning segera berkata. Apakah Xiaoning itu akan meraih juara pertempuran guild malam ini? Jika kamu memang harus. Saya dapat membuat Xiao Yi sengaja mengatakan setengah kalimat. Lin Xiaoning masih muda. Tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Xiao Yi di sisi lawan juga berasal dari guildnya sendiri. Sebenarnya saat itu manajer guild, Huan Huajie, juga berada di dalam siaran langsung Lin Xiaoning. Menurut kata, dia seharusnya muncul untuk membantu kedua belah pihak bersatu. Lebih baik semua orang berdiskusi terlebih dahulu siapa juara nanti. Kemudian kakak hanya berjalan lewat saja. Mereka juga akan bertemu satu persatu. Karena dia meluapkan amarahnya, itu tidak baik. Namun dia ragu selama setengah hari. Akhirnya memutuskan untuk tetap diam. Tidak mengemukakan pendapat apapun. Kedua belah pihak memiliki pemimpin besar. Terutama di sisi Lin Xiaoning, Pak Meng. Membuat pekerjaan dengan gaya terlalu otoriter. Sejak tadi saya berada di sesi tersebut. Kamu dapat melihat kepribadiannya hanya dari kekalahannya. Perlombaan ini bukan urusan antara si penyiar. Melainkan dua senior yang bersaing. Bahkan belum giliran guild saya mengelola dan memamerkan setengahnya sebagai wajah mereka sendiri. Tidak. Jadi Dalin Xiaoning masih ragu. Lalu melihat studio siaran Xiao Yi di seberang. Di layar publik menyala lencana gelar ungu. Ini bukan siapa saja yang membuka raja. Tapi memang ada raja. Saat memperpanjang, Lei Lei memperpanjang untuk Xiao Yi. Raja X10. Perpanjangan raja 1 bulan berharga 3.000 lei. Ini berarti memperpanjang langsung 10 bulan. Yang artinya 30.000. Dan dia bahkan tidak mendengar efek khusus perpanjangan raja di layar publik yang belum hilang. Di sini menyala lagi. Lei Lei memperpanjang untuk Xiao Yi. Raja X10. Lei Lei memperpanjang sekali lagi untuk Xiao Yi. X. Lei Lei memperpanjang biayanya sedikit. X. Lei Lei memperpanjang biayanya sedikit. X. Lei Lei memperpanjang biayanya sedikit. X. Efek perpanjangan hanya 10 kali saja. Artinya, Lei Lei memperpanjang biaya raja selama 100 bulan sekaligus. Total jumlah perpanjangan mencapai 300.000. Di platform siaran langsung. Penyiar lama dan penonton lama semua memahami maksudnya. Makna mengajak Lei Lei keluar lewat perpanjangan cukup jelas. Artinya meskipun gelar saya hanya raja. Tetapi kemampuan pengeluaran saya tidak lebih lemah dari siapapun kaisar. Kaisar setiap kali memperpanjang bukanlah 30.000. Jadi saya juga memperpanjang 30.000 setiap kali. Saya akan bertarung dalam PK ini. Dan sikap saya sudah ditampilkan. 200-300.000 saja? Tanyakan apakah kamu tetap mengikuti Tingga yang selalu memperhatikan ruang siaran langsung Lin Xiaoming. Saat ini dia juga terkejut. Dia mengucap begitu saja.
Di mana lagi muncul seseorang yang kejam? Memang cukup kejam. Memperpanjang langganan 100 bulan bagi raja biasanya hanya terjadi ketika para penyiar acara besar resmi mencoba menembus peringkat atau kehormatan. Di mana biasa bisa menemukannya? Ini hanyalah perang serikat antar beberapa serikat kecil. Menang juara tidak ada hadiah yang bagus. Bagaimana tentang itu? Apakah Lei Lei menganggap dia pria, Ziyu? Terutama pria yang kaya. Mereka yang tampil di luar sana hanya menginginkan kesan saja. Baru-baru ini dia juga menghasilkan uang lagi di pasar saham. Jumlahnya tidak kecil. Pada saat itu dia benar-benar semangat dan percaya diri. Saatnya tak terkalahkan. Menghabiskan 2 hingga 300 ribu untuk mendapatkan senyum wanita cantik. Layak. Memang, setelah melihat dia memperpanjang sekali lagi. Xiao Yi mengangkat alisnya dan menutup mulut. Teriakan penuh keheranan. Ragu bersikap perkasa. Berapa bulan perpanjangan ini? Saya sudah tidak bisa menghitung lagi. 100 bulan, 100 bulan. Penyewa kerajaan telah membayar perpanjangan total 300 ribu. Di layar publik, tentu saja ada pengunjung antusias yang mengetik dan memberitahu saya. Berapa kali perpanjangan ini sebenarnya? Setelah menggeram kuat pada ragu. Xiao Yi tersenyum ceria. Dia berkata kepada Li Novel. Sekarang benar-benar malu. Ragu di rumah saya pasti akan membantu saya memenangkan gelar juara ini. Saya tidak senang. Tidak benar maksudnya. Maafkan saya. Xiao Lin Rai kecil. Di sini baru saja menatap Xiao, sementara di sana raja sedang terlibat. Perpanjangan juga membuat kebingungan. Saya tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Sekarang saya dengar Xiao Yi mengatakan seperti ini. Dia segera menanggapi. Tidak apa-apa. Semua orangnya adalah anggota serikat pekerja. Siapapun yang menjadi juara, semuanya sama. Saya bisa sampai ke final malam ini. Semuanya benar-benar tidak terduga. Terima kasih kepada Mengge atas dukungannya. Hua Huajie juga terkejut saat Lei Lei baru saja melakukan panggilan pembaharuan raja. Ini memang 300 ribu. Sudah lama saya tahu gudang Jinlei milik keluarga Xiao Yi. Tapi saya tidak menyangka gudangnya seberat itu. Menyusun pembaruan raja selama 100 bulan sekaligus tentu merupakan langkah besar. Sekarang lihat apa yang akan dikatakan Mengge. Bagaimana sebenarnya Mengge akan bertindak? Sementara Lei Lei sudah memperpanjang raja selama 100 bulan. Sejumlah 300 ribu saja. Apakah Mengge akan diusir karena pembaruannya? Ini bukan hanya pertanyaan dalam hati Hua Huajie, tetapi juga pertanyaan bagi jutaan pengunjung. Mengge tidak boleh menyerah. Di layar tampak kehebohan. Para pengunjung yang tidak takut akan masalah besar mengirimkan komentar. Mereka bahkan berani menantang seorang raja kecil kepada kaisar agar dia memahami betapa besar perbedaan antara raja dan kaisar. Segera ada orang yang menambah bara api dengan berkata, lakukan saja. Pada akhirnya, layar ruang siaran Lin Xiaoning penuh dengan huruf. Tentu saja. Para pengunjung yang mengetik, semua berharap ada keseruan. Namun melihat mereka, Babu dan para raja kaya ini selalu bertarung setiap hari. Dengan begitu semua orang punya sesuatu yang dapat dinikmati. Bapak mimpi tidak membuat semua orang menunggu terlalu lama. Segera muncul komentar dengan efek kaisar di layar. Karena semua orang mengatakan lakukan. Maka lakukan saja. Itulah komentar yang dikirimkan Bapak Mimpi. Setelah komentar muncul, di layar publik ruang siaran Lin Xiaoning muncul lencana kaisar bersinar keemasan. Bapak Mimpi mulai memperpanjang langganan. Efek perpanjangan kaisar tentunya lebih kejam dibandingkan raja. Yang lebih penting, setiap kali Bapak Mimpi memperpanjang selalu pergi petualangan selama 6 bulan. Bapak Mimpi memperpanjang kaisar bagi Lin Xiaoning sebanyak 6 kali. Mengenai alasan mengapa itu 6 bulan. Bukan seperti Rei Rei yang 1 kali 10 bulan. Itu karena kaisar hanya dapat memperpanjang maksimal 6 bulan per kali. 1 bulan? Itu setara 30.000 yuan. Ini dianggap potongan perpanjangan kaisar yang dapat mengembalikan 33,000 Jindo Ukuan. 6 bulan setara hampir 200.000 hak Jindo. Raja 1 kali 10 bulan hanya 30.000. Sedangkan kaisar 1 kali 6 bulan adalah 200.000.
Itulah perbedaan antara raja dan kaisar. Dalam situasi umum. Sedangkan saat kaisar memperpanjang biasanya 1 bulan demi 1 bulan. Karena 1 bulan memerlukan 30.000 yuan secara keseluruhan. Meskipun orang kaya, 30.000 yuan bukanlah sesuatu yang bisa dilempar begitu saja, kan? Jadi perpanjangan kaisar 1 kali 6 bulan sangat jarang. Ray Ray bekerja keras sekali. Hanya setelah 10 kali memperpanjang beruntun, dia berhasil mengumpulkan 300.000. Sedangkan Dream Brothers 1 kali mencapai 200.000 keuntungan. Namun belum sempat orang lain mengerutkan dahi. Di layar muncul lagi efek visual yang memukau dari pembaruan kaisar. Dream to go on an adventure untuk Xiao Xiaoming memperbarui kaisar 6 juga 200.000. Masih belum selesai, Dream to go on an adventure untuk Xiao Xiaoming memperbarui kaisar 6. Pengunjung yang menonton 200.000 kali ketiga sudah menjadi mati rasa. Dalam sekejap mata, Dream sudah memperbarui 600.000. Apa yang sebenarnya dia ingin lakukan? Dream to go on an adventure untuk Xiao Xiaoming memperbarui kaisar 6. Dream to go on an adventure untuk Xiao Xiaoming memperbarui kaisar 6, efek pembaruan kaisar muncul di layar sebanyak 15 kali. Secara keseluruhan telah diperbarui 3 juta. Sampai sekarang, semua orang sudah bereaksi. Mereka datang dan sudah mengerti. Artinya Dream G. Apakah Anda, Lei Lei, tidak bermain dengan pembaruan untuk menakuti orang dengan 300.000? Tanggapan saya cukup sederhana. Tunjukkan pembaruan 3 juta kepada Anda. Maka tanya apakah kamu masih berani bermain? Pembaruan kaisar selalu diperingatkan kepada semua Xiao Xiaoming. Pada pembaruan pertama, sudah banyak pengunjung mengikuti petunjuk masuk ke ruang siaran langsung Lin Xiaoming sebanyak 15 kali selesai. Suasana di dalam ruangan siaran sudah meledak popularitasnya. Jumlah pengunjung mencapai 106.000. Tempat VIP menampung puluhan ribu. Popularitas ini jarang terlihat di bagian bakat baru secara biasa. Bahkan seperti Hua Cheng Chao, yang merupakan bintang utama baru. Secara normal tidak bisa mencapai popularitas semacam ini. Dan pembayaran berulang 3 juta oleh Meng Ge membuat hati kakak Hua Hua hampir melompat keluar dari tenggorokan. Ia menahan napas. Wajahnya memerah penuh. Wow, suasana terlihat jelas. Dalam satu tarikan napas, dia melakukan pembayaran ulang 3 juta. Sejak berdirinya platform siaran langsung Google, tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika diadakan tahunan, saat kompetisi paling penting seperti ini belum pernah terjadi lagi. Jangan sampai disebutkan 6 kali pembaruan empire secara biasa. Setiap pembayaran ulang adalah 200.000. Jadi itu disebut tidak manusiawi. Pembayaran ulang 3 juta kali ini tidak hanya menenangkan Hua Hua. Bahkan menenangkan semua orang yang beruntung menyaksikan kejadian ini. Tidak peduli bagaimanapun, tetap belum mengerti. Malam ini apa yang terjadi, namun sekarang tidak ada waktu untuk mempertimbangkan masalah ini. Karena Meng Ge meminta diri sendiri mengirim pesan. Saat ini juga terbayang seseorang bertanya kepada saudara perempuan atau kakak laki-laki. Apakah masih melanjutkannya? Satu kecil merasa malu yang sulit ditahan. Juga tidak tahu bagaimana menjawab. Pertanyaan ini membuatnya sangat ingin berseru. Meng Ge sudah memperpanjang berlangganan seharga 3 juta. Apakah kamu menganggap ini sebagai final tahunan? Apa yang bisa diambil oleh Ray Ray Ge saya untuk melanjutkannya? Tentu saja dia tidak berani mengatakan hal itu. Saat si penyiar melihat kakak miliarder. Kamu menyadari bahwa orang tuamu sudah bersih. Karena orang tua tidak mungkin dapat memberi banyak uang. Namun, bila kakak miliarder bertindak, bisa jadi puluhan ribu hingga ratusan ribu. Saat itu Ray Ray juga memberikan respons. Beritahu Meng Ge saja. Kami baru saja memperpanjang layanan. Cuma sekadar pura-pura saja. Namun di depan Tuan Meng jelas tidak bisa berpura-pura. Lei Lei tetap sangat rasional. Dapat diambil dan dilepaskan. Melihat sikap Pak Meng untuk memperpanjang langganan, sudah jelas.
Itu bukan sesuatu yang bisa dihadapi sendiri. Tak perlu bilang kamu tak mampu menaruh 3 juta. Walaupun dapat mengeluarkannya, tetap enggan membuangnya. Bisa dilihat begitu. Kekayaan Tuan Meng di depannya jelas sangat lebih tinggi dari dirimu. Ketika menghadapi orang seperti ini, lebih baik tidak membuat dirimu dihina. Langsung menyerah. Siapa tahu bisa menjadi teman. Dan juga tidak akan terlalu menghilangkan muka. Xiao Yi jelas juga ingin memahami hal itu. Dia berkata kepada Lin Xiaoning dengan penuh rasa kasihan. Saudara Railei, saya bilang sudah tidak mau bertarung lagi. Baru saja ingin berperan kuat dan pura-pura di depan Pak Meng. Hasilnya juga tidak berhasil berpura-pura. Terlalu kejam. Pembayaran perpanjangan 3 juta. Siapa yang dapat menahannya? Mendengar apa yang dikatakan Xiao Yi, juga mengangguk. Tampaknya dia adalah kakak utama peringkat 1 di daftar itu. Tetap dapat diterima. Adalah orang yang cerdas. Menyadari kekuatannya tidak sebanding dengan lawan. Juga tidak memaksakan diri. Dia menyerah dengan cepat. Karena tidak bisa mengalahkan. Mari berteman saja. Orang seperti ini sangat rasional. Belum berkata apa-apa. Lalu dia melihat layar menampilkan, memasuki ruang siaran langsung. Kakak utama peringkat 1 Xiao Yi, datang ke ruang siaran langsung Lin Xiaoning. Lin Xiaoning terkejut lalu segera berkata, "Selamat datang, bro." Meskipun adalah kakak utama peringkat 1 Xiao Yi, sampai sekarang belum pernah datang ke sini. Tapi selama ada orang kaya di seluruh platform, setiap ruang siaran langsung sebelumnya juga harus disambut. Karena orang kaya ini kapan saja bisa memberi hadiah kepada Anda. Dia senang. Saat kata Lin Xiaoning selesai, tiba-tiba hadiah muncul di layar. Efek khusus. Masih berupa peta harta karun paling mahal. Railei membuka peta harta karun di ruang siaran langsung Lin Xiaoning. Railei membuka teng-teng peta di ruang siaran langsung Lin Xiaoning. Dan dengan satu gerakan sudah 2 peta harta karun. Kemudian Railei mengetik. Mengatakan, Lin Xiaoning baru saja siaran langsung, ya? Saat pertunjukan pertama Anda. Saya tidak tahu. Maaf. Hari ini saya akan mengganti hadiah. Melihat komentar langsung Railei, Shen Hao tersenyum sedikit. Tentu saja dia cukup pandai dalam hal ini ya. Jika hari ini tidak ada diriku di Leilei, maka akan terus berlanjut. Tidak tahu siapa Lin Xiaoning. Juga tidak peduli apakah dia memiliki debut pertama. Namun karena kehadirannya sendiri, status Lin Xiaoning juga meningkat secara signifikan. Dia memanggil Leilei, seorang taipan kaya seperti itu, dan dia juga datang untuk mengirim hadiah. Tujuannya tentu bukan untuk menyenangkan Lin Xiaoning, namun ingin melatih diri sendiri. Bro Leilei bersikap sopan. Shen Hao berbicara. Seharusnya memang. Dream Brother bisa ditambahkan perhatiannya saja. Akan lebih sering berjalan-jalan nanti. Bermain sendiri dengan Bro Tiger memang cukup membosankan. Tentu saja. Jika bisa menambahkan WeChat, maka itu akan lebih baik. Dia memanggil Leilei dan segera berkata. Tujuannya datang untuk mengirim hadiah hanyalah melihat apa yang terjadi malam ini dengan Dream Brother. Benar sekali lagi, ada satu megahak besar. Dia juga berkata, hal-hal yang tidak dapat diperoleh memecah orang menjadi kelompok. Melihat seorang pemilik kekayaan seperti ini, secara alami ia berharap bisa bermain dengan para megahak. Tentu saja, jika bisa menjalin hubungan dengan Mega Wealthy, dia bahkan sangat mendambakannya. Merenung sedikit, lebih cocok untuk kepribadiannya. Selain itu memang seperti yang dikatakan. Bermain sendiri dengan Tiger Brother cukup bosan. Jika kamu bisa mengundang beberapa megahak sejiwa, kesenangan akan lebih banyak lagi. Jadi dia dengan mudah berkata, "Oke, ikuti aku, kalau via WeChat nanti saja." Saya meminta Xiaoning melalui backend untuk menyampaikan masalah WeChat yang dibahas oleh Leilei. Shen Hao baru saja teringat nomor WeChat barunya yang ia daftarkan. Belum memberitahu Lin Xiaoning.
Kedepannya, saat dia mewujudkan mimpinya untuk pergi berpetualang. Jadi ia harus menggunakan akun WeChat barunya untuk berhubungan. Sementara itu, akun WeChat lama itu hanyalah akun kontrol kecil biasa. Ketika saudara itu melihat Dream Brother, dia setuju. Tambahkan ke WeChat pribadinya. Lei Lei gembira sekali. Nilainya di dunia nyata tidak rendah. Aset tetap dan lancar semuanya sudah diperhitungkan. Cukup seketat-sekatnya. Namun dia cukup rasional. Dia juga tidak menghabiskan banyak uang saat bermain live streaming. Alasan mengapa ia sekaligus menambahkan 300.000 yuan adalah karena belakangan ini ia baru saja mendapatkan banyak uang mudah dari pasar saham. Tidak terasa begitu merugikan ketika menghabiskannya. Jika dibandingkan dengan kekayaannya sendiri. Saya merasa bahwa ini punya aset setidaknya beberapa puluhan miliar. Dan ia juga berada dalam kondisi arus kas yang sangat melimpah. Jika tidak, siapa sangka rela menabung satu kali sejumlah beberapa ratus juta sekaligus dengan kekayaan puluhan miliar. Orang yang juga memiliki sejumlah besar uang tunai di tangan. Secara nyata ia memang figur penting. Dapat menjalin hubungan dengan orang seperti itu. Bagi dia membawa banyak keuntungan dan tidak ada kerugian. Berpikir sejenak, dia menekan layar ponsel 2 kali. Lagi sekali ia mengirimkan kartu harta karun. Dia berteriak, hari ini aku bisa mengenal lebih banyak. Dia baru menyadari bahwa duduk di situ dan tidak melakukan apapun sebagai ucapan terima kasih. Lalu ia mengambil 4 kartu harta karun. Segera mengucapkan terima kasih. Sangat sopan. Terima kasih atas kartu harta karunnya. Di depannya, menatap tanpa berkata apa-apa. Sementara di sisinya tidak ada apa-apa. Bahkan senior pertama saya di daftar, Lei Lei, pun berlari ke pihak lawan untuk mengirim hadiah. Kemana kita harus menjelaskan hal ini? Tapi dia juga tidak bodoh. Memahami maksud Lei Lei. Jadi ia duduk di sana dengan senyum lebar tanpa bersuara. Melihat Lei Lei begitu naik peringkat. Shen Hao tersenyum sedikit. Beralih ke ruang siaran langsung Xiao Yi di pihak lawan. Xiao Yi sedang duduk di sana dengan bosan memandangi siaran langsung Lin Xiaoning. Percakapan dua senior di layar. Tiba-tiba terlihat efek istimewa kehadiran Kaisar di layar saya. Kaisar pergi berpetualang dan masuk ke ruang siaran langsung. Dia berseru penuh terkejut. Selamat datang Bromeng sebagai seorang penyiar lama yang sudah beraksi beberapa waktu. Xiao Yi mengerti. Ini berarti apabila Lei Ge datang ke ruang siaran langsungnya sendiri. Jelas dia akan memberi hadiah balasan kepada dirinya sendiri. Lei Lei di sisi Lin Xiaoning sekaligus memberikan 4 peta harta karun. Bromeng. Karena Bromeng mengakui dia sebagai teman. Jadi tentunya harus pergi ke si streaming yang didukung oleh untuk memutar sedikit hadiah. Itulah yang disebut balasan. Memang begitu. Setelah masuk, dia tidak mengucapkan satupun kata. Sebuah peta harta karun saja. Mimpi terbang menuju petualangan. Di ruang siaran langsung. Menyalakan peta harta karun X1 menuju petualangan. Di ruang siaran langsung. Menyalakan peta harta karun X2 untuk pergi petualangan. Di ruang siaran langsung, membuka X2 sekaligus menghasilkan 10 peta harta karun. Kartu permainannya tentu lebih besar dibandingkan dengan. Karena itu hadiah yang dikirim kembali juga lebih banyak daripada yang dibayarkan oleh pihak lain. Ini juga merupakan aturan tak tertulis di platform siaran langsung. Tersenyum sampai bibirnya retak. Satu adalah 10 peta harta karun. Itu berarti 50.000 yuan. Jika mengambil bagian berdasarkan persentase tertinggi dari serikat pekerja, kamu bisa mendapatkan 20.000 yuan. Memang sangat murah hati. Terima kasih atas peta harta karun. Apakah ingin mendengar lagu apa? Atau menari juga boleh. Aku bisa menari. Sedang memanggil dengan ramah. Lalu melihat para penggemar di ruang siaran langsung mengetik memberitahu dia. Pergi. Jangan terlalu akrab. Haha. Tidak di tempat yang tepat, kan? Langsung melikit bagian bawah sepatu. Setelah diberi oleh, dia masih kecil. Bibi kecil juga tidak marah. Setidaknya, hadiah itu diterima oleh. Tidak membuat dirinya menyanyi atau menari. Jadi dia juga menghemat tenaga.
Ada apa yang pantas diganggu? Baru saja memindahkan akun kembali ke ruang siaran langsung. Lalu melihat mengetik. Terima kasih. Kaisar Empu memang berbeda. Tindakan langsungnya terasa megah. Hahaha. Dia tersenyum sedikit dan menjawab. Xiao Yi dan Xiao Ning juga berada di guild yang sama. Kita bisa saling membantu ke depannya. Tidak menunggu Rai Rai merespons. Xiao Yi segera menyatakan pendapatnya. Tenang saja. Xiao Ning akan menjadi saudara perempuan saya ke depannya. Saya akan merawat baik Lin Xiao Ning. Streaming sudah berlangsung 2 atau 3 hari. Beberapa hari yang lalu, Xiao Yi tidak pernah menatapnya sama sekali. Karena dia bukan pemain di tingkat yang sama. Satu orang baru saja mulai streaming sebagai streamer kecil. Penggemarnya tidak banyak. Sedangkan yang lainnya memiliki dukungan dari senior di ruang streaming. Streamer tingkat menengah dengan popularitas lebih dari 1000. Sebenarnya dia bukan orang dalam lingkaran ini. Tidak dapat diterima. Sekarang sudah berbeda ya. Mendapat dukungan dari. Sudah masuk ke peta harta karun. Segera akan meluncur. Jadi tidak bisa menyalahkan karena menjadi si pembawa acara yang mencari keuntungan. Semua tempat ada berbagai interaksi. Semuanya hanya keuntungan saja. Pada saat itu, muncul lagi baris komentar yang mencolok di layar. Belum memperhatikan. Sudah melihat dan segera memberitahu untuk menonton baris komentar host. Mohon tanya kepada. Apakah nyaman atau tidak? Tambahkan saya di WeChat. Saya adalah manajer pelanggan utama platform. Ini pesan dari admin super platform. Tentu saja juga melihat dan memikirkan sejenak. Manajer pelanggan utama tetap harus ditambahkan. Kemudian bila ada hal yang Anda butuhkan dari platform. Juga perlu seorang kontak, lalu ia mengetik. Cukup minta Xiao Ning mengirim pesan pribadi kepadanya. Ngomong-ngomong, Xiao Ning, lihat pesan pribadinya. Aku sudah mengirimkan ID WeChatku padamu. Tentu leluconnya menggunakan ID WeChat baru yang terdaftar. Namanya, Pergi ke Petualangan Mimpi. Sebenarnya ketika Shen Hao memulai layanan, Emperor. Pengelola platform sudah memperhatikannya. Leluconnya memang. Segera akan muncul satu lagi klien kaya. Apakah tidak perlu dipantau? Pada saat itu, manajer klien besar mengirim pesan ke Shen Hao di latar belakang. Karena perlu menambahkan WeChat-nya. Untuk memudahkan melayani dia. Untuk klien kaya dan wisatawan ultra kaya yang muncul di platform. Pihak resmi platform memiliki departemen layanan khusus, yaitu Departemen Klien Besar. Departemen ini dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Operasional Perusahaan Huguo. Tingkat internalnya tetap sangat tinggi bagi layanan tersebut. Tentu saja, ini adalah kelompok konsumen berpengeluaran sangat tinggi. Hanya orang seperti Lei yang sudah menghabiskan puluhan ratus ribu. Tidak memiliki hak untuk memiliki manajer klien besar. Hanya jika Anda membuka Emperor. Hanya pengunjung dengan potensi konsumsi jutaan. Hanya mereka dengan potensi konsumsi jutaan yang akan masuk ke informasi departemen klien besar. Namun pada saat ini hanya ada manajer klien biasa yang menyediakan layanan satu ke banyak. Namun ketika Anda menghabiskan lebih dari 3 juta dalam setengah tahun, situasinya menjadi berbeda lagi. Manajer senior klien satu ke satu akan melayani Anda. Pastinya sangat penuh perhatian. Baik itu pengisian ulang besar maupun permintaan khusus. Semuanya dapat segera dipenuhi. Jangan salah sangka bahwa pengunjung khusus di sini tidak terhubung. Anda ingin membantu seorang streamer mendapatkan nomor ruangan yang lebih baik. Atau mendapatkan rekomendasi besar sejenisnya. Semuanya akhirnya. Platform streaming ingin menghasilkan uang. Lebih banyak masih bergantung pada orang kaya yang menghabiskan uang seolah tanah. Berharap pengunjung biasa bisa menghasilkan sekian saja? Namun karena Shen Hao sama sekali tidak memperhatikan konsumsi di latar belakang. Jadi ia tetap tidak menambahnya. Sampai Shen Hao melakukan perpanjangan berkelanjutan sebagai Raja Empu sejumlah 3 juta. Bukan hanya pengunjung Google yang ramai. Bahkan seluruh departemen operasional Google pun terkejut. Mereka adalah yang paling memahami para tulpa dan sultan di platform tersebut. Siapa sebenarnya orang kaya sejati? Dan siapa saja akun serikat kerja yang muncul untuk merangsang konsumsi?
Karena akun serikat akan memberitahu platform terlebih dahulu. Dan itu juga merupakan perjanjian yang ditandatangani antara setiap serikat dan platform. Di mana serikat mengeluarkan uang untuk membantu platform mempromosikan siaran mereka agar menjadi populer. Platform yang bersangkutan juga akan memberikan kebijakan terkait bagi serikat dalam pembagian hadiah. Mimpi untuk berpetualang ini sangat jelas. Karena benar-benar konsumen sultan sejati. Pada malam hari pertama, ia langsung mengaktifkan langganan Raja Empu. Sekaligus memperpanjangnya seharga 3 juta. Kemampuan belanja ini memang setara dengan puluhan juta. Sungguh, Departemen Operasional Google belum pernah melihat sultan sejati yang begitu megah. Pemain kaya tersebut ditugaskan oleh Wakil Direktur Operasional sebagai insentif untuk menyediakan layanan satu-satu kepada seorang manajer senior. Orang itu segera menghubungi Mengge. Menambahkan dia sebagai temannya. Siap untuk melayani Mengge. Oleh karena itu, manajer pelanggan utama tersebut membuat akun superadmin. Mengunjungi ruang streaming Lin Xiaoning. Ingin secepatnya menambahkan WeChat Mengge untuk melayani pelanggan besar. Tidak ada waktu untuk menunggu. Lin Xiaoning segera memeriksa informasi di backend. Kemudian mengirimkan nomor WeChat Mengge kepada superadmin dan Riley. Dia tentu saja menambahkan WeChat Mengge juga. Segera, seiring 3 kali bunyi ding-dong beruntun, WeChat baru Shenhao menerima 3 permohonan teman. Lin Xiaoning, Riley serta manajer pelanggan utama Huguo. Shenhao menyetujui permohonan teman ketiga orang tersebut. Dia memperhatikan manajer pelanggan utama itu. Melihat foto profil dan nama. Sepertinya masih seorang perempuan. Tapi ini tidak mengherankan. Apakah perempuan selalu harus memiliki keunggulan saat berkomunikasi dengan klien besar? Manajer klien utama yang bernama Xiao Yezi di WeChat baru saja menambahkan teman dan mengirim pesan. Tenggai, selamat datang. Saya Xiao Yezi. Jika ada sesuatu yang perlu saya lakukan, Anda dapat menghubungi saya 24 jam. Siap sedia kapan saja. Shenhao tidak segera membalas pesan Xiao Yezi. Karena saat ini Lin Xiaoning akan berhenti siaran. Waktunya sudah 10 jam. Lin Xiaoning menatap waktu berkali-kali. Tidak dapat menahan diri dan berkata, "Malam ini terima kasih Tenggai. Terima kasih hadiah dari Lei Gai. Sudah pukul 10. Saya juga harus berhenti siaran. Jika tidak, saya tidak akan sampai nanti." Ketika kakak Haha mendengar bus terakhir, dia ingin melompat ke depan dan mematikan dia. "Berapa banyak hadiah yang telah kamu terima malam ini? Berapa uang yang kamu dapatkan? Masih berpikir untuk segera mengakhiri siaran? Berusaha naik bus? Bisakah kamu menunjukkan sedikit keberhasilan? Terlambat menumpang bus Gongge. Tidak tahu cara memesan taksi. Kamu tidak lagi menjadi penyiar muda. Setelah mendapat dukungan dari Dreambro. Pendapatan bulanan puluhan ratus ribu. Mudah-mudahan pendapatan bulanan 1 juta bukan lagi mimpi. Selain itu, kini Dreambro dan Ray Bro, 2 saudara besar tersebut berada di sini. Bagaimana kau dapat berhenti siaran? Jika mengganti ke penyiar senior lainnya, saudara besar itu tidak akan pergi. Meskipun mati karena kelelahan, dia pasti tidak akan berhenti siaran. Karena saudara besar ada di sini. Selalu mungkin memberikan hadiah kepadamu. Shenhao tidak memikirkannya. Dia mengetik. Lalu hentikan siaran itu. Besok datang lagi untuk mendengarkanmu bernyanyi. Aku akan pergi ke host lain dan sekedar jalan-jalan. Setelah mengatakan kalimat ini, di ruang siaran langsung Lin Xiaoning. Layarnya seperti menumbuk sarang lebah. Pengunjung yang datang untuk melihat keseruan dipikat oleh 3 juta perpanjangan berlangganannya. Dia memiliki operasi berbagai asosiasi utama. Dan pengendalian panggung para host besar. Semua berusaha keras menekan kata dan mengirimkan komentar. Berharap dapat dilihat oleh Dream. Dream pergi lihat saya, bro. Dia hampir mati karena lapar. Dream, lihat ke sini. Selamat datang mata besar Dream. Orang ini tidak punya kelebihan lain. Hanya suka mengelus sang kakak. Dream. Apakah kamu lupa aku? Dia adalah anakmu yang hilang selama bertahun-tahun. 9888.
Selamat datang 2345. Selamat datang. Bagaimanapun, semuanya berharap bisa membawa Shen Hao ke siaran langsung yang didukung mereka. Siapapun tahu baru saja memperpanjang langganan 3 juta. Hanya saja menambahkan sedikit biji emas ke dompetnya. Inilah 3 juta yang berkelana. Pada saat itu, di ruang siaran langsung, para penggemarnya yang sudah lama juga tergesa-gesa. Berikan saya. Malam tadi memang sudah datang ke ruang siaran langsungmu, ya? Xiao Ning adalah pemimpin lama. Kita tidak bersaing dengannya. Namun, ketika menonton siaran, adalah seperti ini. Maju ya. Cepat beri Xiao Ning peta harta karun. Biarkan melihat Anda, bintang besar. Jangan terus mencari-cari. Saat harus menghabiskan uang, langsung habiskan. Kamu tidak memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan dirimu. Jadi kamu benar-benar tidak tahu cara bertindak sebagai manusia, kan? Sebagian besar merupakan cara mendorong Tinge untuk mengundang Meng Ge datang dan menarik orang. Tentu saja lewat memberi hadiah. Agar Meng Ge melihat. Ini juga cara yang paling langsung dan efektif. Tentu saja. Ada juga yang menjaga penggemar Tinge. Jangan lagi mengendalikan kelinci. Biarkan dia menukar peta harta karun. Lebih baik membunuhnya. Tentunya karena saat ini dompetmu seharusnya lebih bersih daripada kulit kepalanya. Di luar masih ada hutang besar yang belum lunas. Tinge melihat baris ini di chat. Wajahnya memancarkan senyum pahit. Memang benar, dia memang bilang begitu. Sebenarnya dompetmu lebih bersih daripada kepala telingamu. Peta harta karun memang sudah tidak dapat ditukar lagi. Tapi apa yang dikatakan semua orang juga tidak salah. Meskipun Meng Ge datang ke studio siaran langsungnya tadi malam dan mengatakan beberapa kalimat. Tapi kamu juga tidak bisa hanya duduk menunggu Meng Ge datang sendiri. Itu memang sangat bijaksana. Dia menekuk giginya, mengambil ponsel, menghubungi temannya yang baik. Dia juga adalah penyiar di guild yang sama. Shunzi mengirim pesan WeChat. Saudaraku meminjamkan 5.000 yuan untuk kebutuhan mendesak. Hubungan mereka sangat baik. Bahkan setelah Brother Tian kembali siaran setelah tahun baru. Pada saat paling sulit, Shunzi tidak pernah mengganggunya. Tentu saja karena Shunzi tidaklah penyiar besar yang dapat membantu dirinya sendiri. Shun Ge pun tak mampu melakukan apa-apa. Shunzi adalah penyiar berita gosip. Ia biasanya siaran di pagi hari. Pada saat itu tidak sedang siar. Namun Brother Tian tahu bahwa Shunzi pasti sedang menonton siaran pada waktu itu. Karena harus mengumpulkan bahan berita untuk besok. Semua kejadian malam ini. Termasuk Brother Meng menggunakan set raja. Termasuk memperpanjang berlangganan 3 juta. Dia pasti jelas semua. Ternyata pesan baru saja dikirim. Sun Yu sudah segera membalas pesannya. Haha. Kamu akan terbang. Itu untuk Xiao Ning berinvestasi, kan? Saya harus meminjam uang ini. Setelah menjadi makmur, jangan lupa bahwa saudara seperti pesan setelahnya hanya transfer WeChat 5.000. Tian Ge selalu merasakan kehangatan. Sun Yu masih cukup berjiwa baik. Jika saya benar-benar bisa bangkit lagi, saya berharap harus menolongnya. Pada puncak saya tahun lalu, setiap siaran yang saya tonton tidak buruk. Jadi juga tidak menunjukkan Sun Yu. Namun sekarang jatuh ke dasar. Hanya saat itu bisa melihat siapa yang benar-benar teman sejati. Siapa yang sebenarnya adalah saudara sejati. Uang sudah dipinjam. Tian Ge langsung mengisi ulang ke akun miliknya. Kemudian masuk ke ruang siaran Xiao Ning. Sedang mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Mempersiapkan untuk putus siaran. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih kepada semua yang menonton siaran langsung saya hari ini dan memberi hadiah. Semoga kalian juga bisa beristirahat lebih awal. Hari depan, kata terakhir belum diucapkan. Tiba-tiba muncul lagi kotak bersinar keemasan di layar ruang siaran langsung. Malam ini saya melihat terlalu banyak peta harta karun. Sudah sangat akrab dengan itu. Dia mengucapkan begitu saja. Terima kasih atas peta harta karun. Wow! Siapa si bapak besar ini? Peta harta karun ini tentu saja dibawa oleh. Namun tidak mengenalnya.
lagi mengira siapa bapak kaya tersebut. Tetapi para wisatawan sudah mengenal. Dan ada banyak orang yang mengetahui tentang dia. Saya berharap dia datang untuk menelusuri peta harta karun. Kemudian semua langsung mengirim komentar memancingnya. Wow! Hari ini kenapa begitu murah hati? Bukankah kau mengatakan bahwa dirimu miskin sampai harus memakan tanah? Apakah ini datang untuk mencari sorotan? Tindakannya sungguh murah hati. Kau sungguh tampan. Tindakannya bernilai 5.000 yuan. Ini sebenarnya bertujuan mencari 3 juta lewat jalan, tetapi sikapnya sedikit kurang mengesankan. Sekarang saja beberapa orang mengetahui bahwa Mengge memiliki banyak uang. Bayangkan mengambil satu suapan. Namun orang lain masih sedikit lebih berhati-hati. Tuku ini sungguh tidak mau malu, langsung menyerang. Mengenai ejekan atau penghinaan yang dilakukan oleh Tiange benar-benar tidak peduli padanya. Hanya perhatikan apa reaksinya terhadap. Tersenyum tipis. Bulat ini tampaknya telah mengerti bahwa menjadi siaran langsung yang sangat memperhatikan penampilan tidak dapat diterima. Terutama di depan. Tanpa uang tidak jadi saudara. Kamu sedang menghasilkan. Apa yang hanya kamu harapkan dari penghasilan itu? Bisakah makan kenyang hanya dengan penampilan? Atau mengharapkan makanan gratis dari pengunjung dan ruang siaran langsung yang berjumlah 10? Zizi orang ini dulu sangat memperhatikan penampilan. Menganggap diri sebagai orang berbudaya. Gaya lebih tinggi daripada penyiar buta huruf lainnya. Jadi dia tidak mau melakukan hal yang menurutnya memalukan. Namun masyarakat akhirnya mengajarkannya bagaimana cara menjadi manusia. Karena sudah memasuki industri siaran langsung. Ingin mengandalkan industri ini untuk bertahan, semakin baik. Jadi Anda harus tahu cara membuat orang kaya senang. Jika tidak, dengan alasan apa mereka memberi Anda uang dan tenaga? Ponselnya langsung melompat ke ruang siaran langsung. Di sisi Xiaoning, itu hanya bisa dianggap sebagai hidangan pembuka. Dalam naskah Shen Hao, tempat pertempuran sejati seharusnya berada di sisi kakak. Mengapa harus mengatur drama ini? Naskah? Sebenarnya, Shen Hao merasakan menukar uang secara langsung. Sangat membosankan. Namun, kartu pengalaman Shen Hao memberikan dirinya dana sebesar 3 miliar. Jika hanya membuangnya tanpa alasan. Maka itu juga terlalu tidak berarti serta membuat dirinya yang kaya ini terlihat sedikit kurang bisa menutupi. Selain menarik lalu lintas ke game sendiri agar mendapatkan keuntungan. Bagaimanapun juga, ia harus melakukan sesuatu yang menyenangkan. Selain itu, setelah menonton beberapa tahun siaran langsung, ketika belum memiliki uang sebelumnya, melihat para saudara kaya, Shen Hao, yang menukar hadiah atau bertempur. Shen Hao selalu membayangkan bahwa suatu hari ketika ia memperoleh kekayaan besar, bagaimana ia akan menukar uang. Jadi dia merancang naskah sebelumnya. Untuk mempersiapkan agar para wisatawan di platform streaming dapat menyaksikan metodenya. Jika ada naskah, maka dibutuhkan panggung. Dan hal-hal yang disertai ritme besar seperti ini tidak cocok muncul di depan penyiar perempuan. Terutama karena Lin Xiaoning masih seorang penyiar baru. Dia juga tidak dapat menahan tekanan opini publik dan ritme yang begitu besar. Hal semacam ini hanya bisa dikerjakan oleh penyiar pria berpengalaman. Jadi Shen Hao sering menonton sebelumnya. Dan yang sangat dihargai, Tiange dipilih sebagai pemeran utama dalam naskahnya selama 1 hari. Dia menatap efek masuk sang kaisar yang muncul di layar sendiri. Perasaannya sedikit bersemangat. Nafasnya menjadi cepat dan terengah-engah. Ini adalah harapan bagi Tiange untuk bangkit kembali. Kinerja Tiange malam ini sudah cukup membuktikan kekayaannya. Bagaimana Tiange akan bermain selanjutnya? Apakah dia akan menganggap dirinya sebagai salah satu penyiar yang didukungnya? Itu sangat penting. Datanglah. Dia datang. Dia pergi sambil membawa banyak huge yang lolos. Selamat datang, Mengge, masuk ke ruang siar Xiao Tian. Saudara-saudara semua, silakan berdiri dan mengatur barisan untuk menyambut. Agar Tiange melihat semangat tentara kami di dunia langit. Tiange berteriak dengan penuh semangat. Pada saat itu, apart dari beberapa ratus penggemar setia yang tetap hadir. Juga disertai ribuan pengunjung yang datang bersamaan dengan Mengge untuk mengamati keramaian. Popularitasnya segera melonjak dari beberapa ratus menjadi lebih dari 8.000.
Ini sudah mendekati data siar langsung tingkat 1. Di platform Huge. Jika ruang live stream Anda memiliki 10.000 penonton aktif, maka Anda dapat disebut sebagai penyiar level 1. Sedangkan jika mencapai sekitar 3.000, itu berarti penyiar level 2. Penonton aktif sekitar 1.000. Itu berarti penyiar level 3. Sedangkan untuk 1 atau 200 bahkan puluhan, hanya bisa disebut siar langsung tingkat 18. Seiring dengan seruan Tian Ge, layar menampilkan komentar balok bertumpuk. Selamat datang Mengge. Selamat datang Mengge. Selain penggemar tetapnya sendiri, pengunjung ribuan yang menyaksikan keramaian. Beberapa di antaranya dulu juga merupakan penggemar Tian Ge. Hanya saja, seiring dengan kejatuhannya dan pensiun militer, para penggemarnya tidak lagi memujinya. Orang sekarang memakai logo siar lainnya. Namun semua orang mengerti. Saat ini adalah momen krusial bagi wajah ini tetap harus diberi penghargaan. Jadi kita juga memulai bersama. Selamat datang komentar beruntun. Tentu saja, di tengah ada beberapa komentar tidak senonoh. Misalnya, jangan lihat ini hanya barang di pasar jalanan. Tidak ada satupun bakat. Bagaimana kalau lihat kami? Kulit putih cantik dan kaki panjang, jangan memuji. Sudah mencapai 100. Kini ada seorang, namun dia adalah wanita cantik dengan pesona yang memikat. Mengge pasti akan langsung menyukai dia setelah melihatnya. Di utara, paling buruk. Di selatan, paling buruk. Huo Ge-4 dendam, Shunzi menjadi utamanya. Shen Hao juga seorang pengunjung lama. Tentu tidak akan memperhatikan ritme pada komentar layar. Dia hanya mengetik untuk bertanya. Touzi baru saja mengirimkan satu peta harta karun. Tidak boleh membiarkannya diberikan begitu saja. Hari ini hari Minggu, ya? Semua orang mengatakan saya membantu Touzi mendapatkan satu Yaoxing. Bagaimana cara memutuskan mana yang terbaik? Tian Ge melihat komentar ini. Mulutnya terbuka cukup lebar sampai bisa memasukkan sebuah hafal besar. Apakah sebenarnya karena popularitas peta harta karunnya sendiri? Tapi tingkat pengembalian investasi ini terlalu tinggi, bukan? Satu peta harta karun sepertinya hanya seharga beberapa ribu saja. Ya, itu satu Yaoxing. Paling tidak butuh lebih dari 200.000. Jika menemukan pesaing yang bersaing denganmu untuk satu Yaoxing yang sama, maka tidak ada batasan. Berapa banyak sebenarnya dapat dicapai? Cukup lihat berapa banyak yang ada di akun. Jadi, Goldbeans bilang begitu saja. Tapi hanya satu Yaoxing saja. Tinggi tembakan juga tidak mungkin menembus langit. Rekor Yaoxing tertinggi sejak Google didirikan beberapa tahun lalu, yakni melewati 1 juta, disebut 1 juta Yaoxing. Itu masih 3 bulan yang lalu. Saudara Chaoge dan sebuah tantangan. Seorang pembawa acara pria garis depan dia mengeluarkannya. Akhirnya, saudara Tu memenangkan kemenangan. Pertandingan 1 juta Yaoxing itu juga secara keseluruhan menegaskan posisi saudara Chaoge sebagai pemenang utama di Xingshou. Sejak saat itu, tidak ada yang dapat menggoyahkan posisinya. Saat mendengarkan saudara Meng mengatakan akan memberi kelinci Yaoxing setelah siaran langsung. Dramatis, baris pesan berputar seperti air terjun. Ambil tongkat fluoresen, ya. Berikan tongkat fluoresen untuk tunjukkan. Tongkat fluoresen Yaoxing memegang tongkat fluoresen. Semua orang memberi tongkat fluoresen, ya. Membuat tingkat laporan Shen Hao menjadi tinggi. Apa hadiah ini? Semua? Google hadiah mingguan total 1 juta. Namun nilainya hanya setengah rupiah, yaitu 6,66. Perlu memberi stik cahaya seharga lebih dari 50. Itu hadiah bernilai 1/10 sen. Hadiah ini juga menjadi sasaran paling sengit di Yaoxing bagi Shen Hao. Yaoxing baru mengerti saat mengetahui si penyiar mana yang memegang posisi pertama dalam stik cahaya. Kenapa semua orang ingin merebut ini? Seketika tak sanggup tertawa. Para wisatawan memang hanya menyaksikan keramaian tanpa menghiraukan masalah. Karena di peringkat Yaoxing, stik cahaya pertama bukan orang lain. Tepatlah Hua Cheng Chao Guo yang menggantikan si kerontang itu. Dia juga merupakan penyiar pria paling berpengaruh di segmen Star Show saat ini. Tak ada yang lain.
Cao Guo. Sekarang stik cahaya telah menerima lebih dari 32.890.083.000 batang. Berarti bernilai lebih dari 300.000. Secara umum, angka ini sudah cukup untuk meraih posisi puncak di peringkat Yao Xing. Lebih lagi, ini adalah dan host lain yang ingin mengambil. Mereka juga harus menimbang-nimbang dengan hati-hati. Secara alami juga melihat telur di layar penuh. Dia sangat paham dalam hatinya mengapa semua orang membuat perebutan menjadi agak panik. Dia khawatir dirinya sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Namun, yang mengambil membuatnya kesal. Membuatnya tersinggung. Meskipun dia sendiri dan tidak salah. Namun tahu bahwa sekarang adalah. Di rumah ada banyak yang memegang Hei. Sekarang juga, tidak bisa menyinggung. Dia segera berkata. Untuk membuat tidak terasa berat dan mudah mengalir. Jika Meng benar-benar ingin membantu Xiao Tian mendapatkan. Lalu kita ganti dengan yang lain saja. Bagus. Hanya membutuhkan beberapa ratus ribu, bisa didapat. Masih cukup jujur. Menyimpan berharga lebih dari 30.000. Tidak merebut. Sebenarnya dia mau ambil layar darah berharga puluhan ribu. Yao Xing segera mengira bahwa kakak telah memulai konflik. Selain itu, dia juga ingin membantu Meng Ge menghemat sedikit uang. Dua Yao Xing berbedanya hampir 200.000. Ini bukanlah uang kecil saja. Bisakah membeli mobil yang bagus? Setelah berbicara, Tusi menunggu dengan gugup balasan dari Meng Ge. Tian Ge tidak tahu apakah Meng Ge mengatakan mengambil Yao Xing untuk dirinya sendiri adalah lelucon. Karena ini bukan hanya beberapa peta harta karun. Sesuatu yang setidaknya memerlukan puluhan ribu sampai ratus ribu? Siapa yang tidak mau lebih banyak hadiah jika berbicara dengan tulus? Namun Tian Ge juga memahami satu hal. Jangan terlalu serakah dalam bersikap. Apakah segala sesuatu harus berhenti pada saat yang tepat? Meng Ge jelas baru mulai bermain dengan Tiger Ge. Mungkin dia pernah melihat Tiger Ge menggunakan akun lain sebelumnya. Namun ketika membuka akun besar ini, kecepatan pengisian terlihat jelas akan menjadi aksi besar. Kita tidak boleh terlalu serakah. Membuat Meng Ge ketakutan dan pergi. Aliran air kecil yang mengalir terus-menerus memang merupakan cara terbaik.